Oke, halo guys, selamat datang di Ngosan atau Ngobrol Santai. Dan di konten Ngobrol Santai kali ini aku lagi bareng salah satu cosplayer asal Purwokerto lagi nih. Nah, nanti kita bakal kenalan, bakal ngulik-ngulik sedikit nih, kenal lebih dekat ya dengan satu cosplayer cewek yang satu ini guys. Tadi di opening juga kita udah lihat, udah dari kostumnya, penampilannya ya udah keren banget nih. Nah, kita langsung aja. A few moments later. Halo, namaku Mayu. Aku cosplayer dari Purbalingga. Cuma seringnya itu di Purwokerto eventnya. Jadi bisa dibilang kayak cosplayer Purwokerto juga gitu ya. Oke, nih Kak, ini kan keren banget nih kostumnya nih. Ini boleh diceritain sedikit nih. Ini dari karakternya dari game atau dari anime atau dari mana? Dijelaskan sedikit Kak. Jadi kostumku ini dari game Mortal Kombat yang pertama. Terus nama karakternya Kitana. Dia pakai senjatanya kipas ya 2. Kipas 2 gitu ya. Kipas 2. Biasa pakai masker kalau bertarung ya. Oh, jadi ini maskeran juga ya? Iya, maskeran juga. Cosplay dari game Mortal Kombat ya? Ya. Oke, yang seri pertama nih. Ini kan unik nih. Biasanya kan kalau cosplayer cewek terutama ya kan mungkin umumnya kan dari anime atau ya mungkin mainstream banget nih dari Genshin Impact gitu ya atau Mobile Legends gitu. Nah, ini kan agak masih jarang dari karakter game gitu ya. Nah, ini memang Kak Mayu emang suka gamenya, suka karakternya tuh gimana nih sampai akhirnya cosplay ini nih? Sebenarnya dulu berapa kali suka main Mortal Kombat gitu. Dibilang suka sama Mortal Kombat sih bukan yang suka banget, cuma karena suka berapa kali main aja sih gitu. Terus kayak aku tuh sukanya kalau nonton anime atau main game gitu, walaupun anime juga gak selesai tuh lebih suka nyari ini dulu karakter yang aku suka, ini karakter di sini ada siapa aja gitu. Terus kayak aku suka ini nih, udah gitu aja, mungkin nggak lanjut nonton, mungkin nggak main gamenya habis itu, tapi kayak aku udah suka nih sama karakter ini, terus pengen lah di cosplayin kayak gitu. Terus kalau soal kenapa ambil karakter Kitana itu yang pertama karena aku suka yang anti mainstream, jadi jadi kalau yang jarang di cosplayin, mungkin kalau ada yang cosplay ya paling 5 orang kayak gitu, belum banyak gitu ya. Dan mungkin di event malah satu-satunya di event itu yang gitu. Tapi bukan berarti kalau ada yang nyamain terus gak suka, bukan nggak gitu gitu. Cuma kalau nyarinya karakter yang jarang orang cosplayin gitu. Apalagi kalau misalkan karakter dari yang agak lalu-lalu gitu, jadul gitu, seneng juga karena makin jarang lagi kan. Tapi yang tahu mungkin nggak akan sebanyak se-booming kayak sekarang, banyak yang minta foto karena banyak yang kenal karakternya gitu. Tapi kayak seneng aja, ada yang minta foto sama karakternya, berarti dia tahu gitu ya? Ada sensasinya sendiri gitu. Lebih berasa gitu ya. Nggak semata-mata cuma pengen foto bareng aja, tapi karena tahu juga karakternya gitu ya. Iya, betul. Nah, kostumnya sendiri nih Kak Mayu nih, ini mulai dari mungkin bahan bajunya atau armornya gitu ya, ini bikin sendiri persiapannya atau gimana nih untuk kelengkapan kostumnya? Alhamdulillah bikin sendiri. Kecuali ini celananya. Ini beli legging udah jadi di Shopee biar murah. Tapi untuk aksesoris armornya semuanya bikin sendiri. Kalau boleh diceritain ini untuk perlengkapan kostumnya sendiri makan waktu berapa lama nih untuk bisa jadi full seperti ini dulu? Sebenarnya tuh bisa, ini sih fullnya bikin 20 harian. Cuma sebenarnya bisa lebih cepat kalau nggak males. Waktu itu sempet males, jadi gara-gara kipasnya udah jadi tuh cuma 2 harian. Terus nungguin waktu itu ya, leggingnya nungguin, terus kainnya kan belinya di online kan, nungguin gitu. Terus pas udah datang entar gitu, jadi udah keburu males, akhirnya di total 20 harian gitu ya. Gara-gara males, gak boleh males ya. Bener-bener bikin sendiri gitu ya? Iya, bikin sendiri. Melihat dari referensi karakternya seperti itu gitu ya? Bikin sendiri gitu ya. Dari bahannya dari apa aja nih? Kalau yang armor gininya itu dari Busati. Ya. Kalau untuk kipasnya itu dia full karton sama kain. Ini karton ya kainnya? Karton, kain sama pakai baut buat di sininya. Dulunya pakai paku karena nggak kepikir. Nggak bahaya lah pakai paku. Iya, jadi paku terus ininya dikasih lem lilin. Cuma rawan lepas, rawan copot kan kalau buat gerak-gerak. Terus nemu baut di upgrade lah gitu. Terus untuk lainnya sih kain Busati,
kalau boleh tahu nih, ini kostum yang keberapa nih Kak Mayu yang bikin ini? Udah kesekian ya. Dulu tuh ada Nohime, Zoro, terus Oh, udah banyak berarti ya. udah Kobo Kanairu, ada oke. terus apa lagi ya? Ada lupa, ada beberapa sih Ada gitu. berapa banyak gitu ya. Ini yang terakhir untuk saat ini. Oke. Pengalaman cosplaynya sendiri udah berapa lama nih Kak Mayu nih? Untuk cosplaynya masuk ke event untuk cosplay gitu baru 2023 bulan Februari itu kenal sama komunitas. Oke. Terus pertama cosplay itu jadi apa sih ya waktu itu ya? Dari anime Another gitu. Oke, Yang oke. simpel aja. Terus abis itu event ke Semarang. Pertama kali event itu ke Semarang berarti. Oh, malah luar kota ya Semarang Iya, ya, bukan di karena- Purwokerto ya? Bukan, karena Oke. komunitasnya lagi ke sana, ikut Oh, gitu. oke, Cuma oke. kalau untuk cosplay yang pribadi, jadi udah agak lama dari enggak lama juga sih, 2022 awal. Oke. Itu emang suka jalan-jalan ke mall apa tuh pakai dulu senangnya pakai Kocho Shinobu. Oh, pakai kostum dari karakter gitu Iya, ya. Oke, tapi gitu. yang lebih kasual berarti ya. Dipakai bener sih Haori gitu. gitu, Oh. tuh udah cuma pakai Oke. kerudung kayak Oke, gitu oke. buat jalan-jalan Oke. gitu. Karena belum kenal sama gini cosplayer komunitas itu belum. Oke, berarti ya udah cukup lama lah ya untuk ikut event segala macam, bahkan sempat keluar kota juga ya. Apa sih yang udah dapat atau apa yang berkesan nih buat Kak Mayu nih sebagai seorang cosplayer ikut event segala macam, apa nih yang mungkin berkesan banget lah di beberapa event, mungkin ada yang mau diceritain? Aku terus dulu nolep sebenarnya bukan nolep ya, lebih ke aku suka main keluar gitu, Oke, tapi gak oke. punya temen, Oke. gak punya teman. Jadi pas masuk ke dunia cosplayer sempet bingung ini temenan gimana ya gitu. Terus Masih ternyata belum banyak teman yang kenal iya gitu ya. gitu. Oke. Terus kayak bingung, takut salah ngobrol sama orang ini gitu. Terus lama-lama ngalir aja, oh ternyata nggak seburuk itu ya, walaupun ternyata di untuk benefit lainnya gitu, selain dapat banyak teman, dapat kenalan, pasti yang kerasa banget tuh tambah percaya diri. Oke. Itu tuh kerasa banget, kayak makin aku tuh kan agak freak ya gitu. Jadi misalkan jalan-jalan biasa aja aku bisa beda dari orang normal, karena aku suka yang anti mainstream. Jadi misalkan dandanannya kayak Harley Quinn kayak gitu. Oh, Itu cuek oke. aja gitu. Cuma Oke, masih oke. dulu tuh masih agak takut. Kalau semenjak cosplayer tuh makin aku makin percaya diri ya. Aku kayak gini lah selama aku nggak ngerugin orang kayak gitu. Betul, Terus oke. yang pasti ini kayak bisa bikin gini itu makin ada kerjaan sih gitu. Terus kalau menang, misal menang lomba gitu, bisa dapat uang ya gitu. Uang Ya, terus ada penghargaan lah ya. sertifikat atau piala itu tuh seneng sih, walaupun dipajang deh gitu. Mungkin baru coswalk ya, tapi kayak udah seneng gitu. Berarti kan perbedaan dari yang mungkin dulu belum terjun ke dunia cosplay gitu ya, sampai hanya sekarang jadi cosplayer, sering ikut event segala macam, dapat beberapa penghargaan juga, diapresiasi gitu ya. Berarti kan perbedaannya lumayan berasa nih untuk diri Kak Mayu nih, yang mungkin tadi agak gimana gitu ya, jadi lebih pede gitu sekarang ya. Oke. Nah, untuk kesibukannya sendiri nih Kak Mayu nih, ini masih kuliah, udah kerja atau baru lulus sekolah misalnya? Kalau lulusnya aku udah dari 2017 udah lulus. Oke. Terus nggak lanjut kuliah, lanjut kerja, sempat kerja ikut orang, tapi sambil wirausaha. Oh, Jadi gitu. jualan kue, top up game, terus ya pesanan kue sih seringnya, sama top up game pulsa. Namanya gitu. apa nih, nama ininya? Boleh nih sekalian promosi. Boleh. boleh. Oke, Kalau bakerynya udah ada IG-nya, Oke. happybakery.co. Oke. Nah, Terus? itu kalau top up-nya sebenarnya dulu ada IG-nya, cuma nggak tahu kenapa itu di-banned dari IG-nya gitu. Jadi top up game apa aja atau spesifik game apa? game apa aja, Oh, apa aja apa aja bisa ya? gitu. Oke. Tapi paling rame tuh FFML. Oh, oke. Itu paling sering. Jadi selain aktif cosplay juga ada beberapa usaha nih ya Kak Mayu ya. Oke, nah ini kok emang buat sambilan ngisi-ngisi tambahan lah gitu, atau memang dari sebelum cosplay pun udah punya usaha-usaha seperti ini? Dari sebelum cosplay, jadi dari zaman sekolah emang udah jualan kue. Oke. Terus lanjut aja. Terus 2019 itu baru mulai jualan top up game. Gitu. Sampai sekarang. Jadi plus sekarang ketambahan sibuk cosplay lah ya. Oke. Nah, jadi gitu guys, lumayan seru banget nih sama Kak Mayu ya. Kita jadi kenal lebih dekat lah dengan Kak Mayu ya. Nah, nanti kita bakal ngobrol seputar cosplay, kesibukannya Kak Mayu, dan mungkin project-project yang mungkin lagi dikerjain sama Kak Mayu nih. Jadi jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel.
Oke guys, lanjut ngobrol bareng Kak Mayu lagi nih. Nah, Kak Mayu tadi kan kita udah ngobrol sedikit background Kak Mayu lah di awal dulu ya. Nah, untuk masuk ke dunia cosplaynya sendiri nih Kak Mayu, ini apa sih yang bikin Kak Mayu ikut terjun ke cosplay? Inspirasinya atau apa nih yang bisa diceritain ke kita nih? Kalau pertama kali masuk ke cosplaynya itu sebenarnya nggak ada kayak aku mau ngapain sekarang, aku mau cosplay, itu tuh nggak ada awalnya gitu. Cuma sebenarnya udah dari dulu, dari zaman sekolah SMP-an kayaknya itu emang pengen cosplay, karena aku dari kecil, dari SD itu suka baca komik, suka baca manga, terus nonton anime. Terus pas SMP mulai tahu kayak ada jadi cosplay gitu ya, cosplay. Cuma dulu nggak tahu namanya ya gitu. Terus jadi karakter itu gitu, pengen gitu. Cuma terhalang hal ini kesibukan itu ya. gitu. Terus kan masih sekolah juga. Terus aku juga susah keluar gitu. Jadi kayak nggak bisa Waktunya ngerti, nggak bisa ngerti ini gimana biar bisa gitu tuh enggak. Terus sampai udah gedenya itu tuh nggak sengaja dapat dari teman Info gitu. kayak aku kepo gitu. Aku pertama nge-event itu di FJU, itu buka stand ikan cupang sama kue. Wait a minute. FJU tahun 2022. Oke. Aku pakai Kocho Shinobu. Oke. Itu jualin ikan cupang sama kue gitu. Nah, Di event di Jepangan gitu ya, sambil cosplay tapi jualannya ikan cupang. ya betul. Emang waktu dulu emang lagi ada bisnis ikan cupang juga atau gimana? Iya, sempat Oh, ada gitu. ikan cupang tuh 1,5 tahun apa ya kalau nggak salah. Oke. Itu terus abis dari FJU itu mulai pensiun ikan cupang ya. Terus kok ngeliat kan di FJU itu sebelumnya ada Senshi Matsuri apa ya? Itu tuh kenal sama teman, terus kenal aja tapi jarang chat. Terus ngeliat story dia kok ada event ini, event itu gitu. Aku jadi kayak kepo, taunya event kayak gitu tuh dari mana sih gitu infonya gitu. Akhirnya sama dia dikenalin ke grup gitu, ke grup sama komunitas gitu. Akhirnya dari situ ada gathering, aku ikutan, ikut nyoba gitu, ketemu orang-orangnya kayak gimana gitu. Terus di situ ternyata asik-asik gitu orangnya gitu, bisa dapet teman gitu. Terus pada ramah kan, kayak ngajak ngomong duluan kan, aku tuh kan malu ya buat ngajak ngomong duluan gitu. Nah terus akhirnya diajakin next event ada event gini, kamu cosplay nggak gitu. Terus boleh deh gitu. Nah di situ aku mulai kok cosplay itu ternyata emang seasik ini gitu. Aku bisa jadi karakter yang aku suka gitu, yang aku suka, aku pengen gitu. Masih ingat nggak dulu awal cosplay ikut event itu kostumnya apa? Masih ingat nggak? Pas awal banget itu pas gathering itu jadi itu yang dari anime Another Mei Misaki apa ya, Mei Misaki. Terus abis itu event keduanya kalau nggak salah di Semarang itu jadi Rem cuma pakai wignya aja. Nah setelah itu baru jadi Nohime dari Sengoku Basara ya. Nah itu udah mulai ikut lomba-lomba. Nah untuk Kak Mayu sendiri nih, kalau dulu pas awal-awal ikut lomba kompetisi gitu ya, kan berarti ada coswalk gitu ya, coswalk, ada cosplay competition gitu ya. Persiapannya Kak Mayu sendiri nih biasanya kalau ikut kompetisi ada persiapan khusus nggak? Latihan koreonya mungkin atau gimana gitu? Ada yang disiapin nggak? Ya pasti ya koreonya itu gitu. Aku cari tahu karakternya ini gimana sih gitu. Dia gimana gerakannya, terutama di gerakannya dia gimana. Terus mungkin kalau kayak dari cara ngomong aku nggak terlalu itu ya, karena agak susah juga gitu. Cuma kalau di gerakan, kebiasaan, vibes-nya gitu. Walaupun vibes agak susah ya karena itu, cuma berusaha untuk vibes-nya gimana, dia elegan atau cuek gitu. Itu pasti aku cari tahu dulu gitu. Terus kebiasaan dia gimana gitu. Terus untuk persiapannya itu terus kostum kan itu biasanya aku siapin sebenarnya dari 2 hari sebelum itu eventnya untuk kostumnya. 2 hari juga termasuknya lumayan mepet ya itu ya. Iya, maksudnya ini nyiapin kayak apa aja yang mau dibawa gitu. Jadi harus dimasukin gitu, jangan besoknya pas pagi nanti mau event pagi ini disiapin persiapan packingnya gitu untuk ya. Packingnya. Kalau untuk bikin kostum itu jauh-jauh, cuma untuk packingnya aku 2 hari sebelum event gitu. Biasanya untuk latihan koreonya sendiri menyesuaikan dengan karakter lah ya, itu butuh waktu lama nggak untuk kami sendiri? Misalnya di satu karakter Kitana deh ini deh, persiapannya dulu waktu ikut lomba, dibawa ikut lomba gitu ya,
menyesuaikan karakter Kak Mayu jadi seorang Kitana nih, susah nggak atau berapa lama dulu? Dibilang susah, agak susah karena Kitana itu kan mahal, elegan ya. Betul. Sedangkan aku kan agak petakilan gitu, agak cengenges gitu, gitu kan. Jadi agak dibilang agak susah gitu. Cuma kalau untuk gerakannya itu alhamdulillah bisa gitu, bisa mempelajari. Terus berapa kali ikut lomba, berapa kali bikin video, akhirnya kayak inget sendiri dia gerakannya apa, dia gerakannya sukanya ngapain sama kipasnya gitu. Tapi untuk vibesnya emang kadang lupa kayak aku kan lagi Kitana harus agak tegakan dikit, agak gimana dikit, agak jual mahal tapi tetap ramah, tetap gitu kan Kitana itu. Kalau Kak Mayu melihat teman-teman cosplayer lain di luar kota nih, kan banyak tuh referensi yang mungkin dari game, mungkin banyak cosplayer yang mungkin berarmor gitu ya. Nah, ini nggak sih semakin Kak Mayu ngelihat banyak cosplayer yang mungkin bervariasi atau lebih yang bagus-bagus, keren-keren, juga memacu semangat Kak Mayu buat pengen nih bikin kostum yang lebih lagi gitu loh, lebih bagus lagi. Ada banget kayak rasanya tuh kayak ya itu tadi kayak kata Kak Andri kan, ada banyak dari di luar tuh malah banyak dari game juga lebih banyak kan daripada di sini gitu. Kayak lihat ya, aku kan juga seneng ngambil yang dari game dulu gitu. Jadi kayak oh iya ada game ini, kadang ada yang aku lupa nama gamenya apa gitu. Terus, oh iya ada game ini, aku nyari lah, jadi pengen upgrade, terus pengen bawa juga keluar kota lagi untuk kostum baru kayak gitu. Jadi tetep emang pasti ada sih kepengen inspirasi juga gitu, gitu. Terus ngelihat kadang kenal sama orang baru di sana kayak ada teknik baru yang mungkin di sini nggak diajarin, tapi di sana ada nih teknik kayak gini gitu, lebih gampang gitu ya, atau lebih apa gitu, atau pas coswalknya ngasih gerakan apa itu tuh juga ada pencerahan di sana. Itu ada yang gerakannya aneh-aneh gitu, bisa juga gerakan gitu. Lebih bervariasi. Jadi emang banyak hal yang kita dapat gitu ya dalam mengikuti sebuah event gitu ya. Apalagi ketemu banyak orang baru yang mungkin punya pengalaman lebih juga yang bisa kita ambil gitu ilmunya gitu ya. Oke. Untuk ke depan nih Kak Mayu nih, lagi ada project nggak ke depan, mungkin kostum baru atau apa nih yang boleh di-spill ya, yang boleh diceritain nih? Untuk selanjutnya next kostum aku mau bikin dari Dynasty Warrior. Dia namanya Siang apa ya? You Pegang hula hoop 2. Oke. Yang itu pegang hula hoop 2, rambutnya pendek. Pokoknya belakangnya Xiang gitu. Sebenarnya ada yang ngasih masukan, kayak masukannya baik sih, kayak coba cari kostum lain gitu, karena untuk kostumnya si Xiang itu dia kan hula hoop, katanya agak sulit untuk koreonya gitu. Jadi merasa tertantang nggak sih kayak gitu? Iya, jadi kayak tapi aku suka sama, nggak apa-apa dah susah, yang penting kayak aku seneng karakternya, terus nggak apa-apa, siapa tahu kalau aku bisa berarti aku bisa pakai hula hoop kayak gitu. Jadi ini jadi project ke depan yang mau dikerjain atau sudah dikerjain malah? Baru sedikit, sekian persen gitu ya. Di bawah 10% karena banyak hal yang lain gitu ya. Siap. Nanti juga di follow juga IG-nya Kak Mayu, ada di mana Kak? Instagram ada @bubblegummai_. Terus kalau TikTok @bubblegummai_ juga. Jadi sebenarnya gampang sih, sama-sama ya? Kalau enggak cari Mayumi Suhime itu lebih gampang. Siap. Nanti ada di deskripsi ya, teman-teman langsung follow aja, ngikutin perjalanannya, cerita-ceritanya Kak Mayu ya seputar cosplay dan yang lainnya gitu ya. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih Kak Mayu udah mampir ke YouTube aku ya. Nanti next time kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, di follow juga Kak Mayu teman-teman, dan juga jangan lupa juga di subscribe Andrea Octavian Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.